What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel, dan selamat datang lagi di podcast cerita seram. Dan hari ini gue akan menceritakan dua kisah yang sangat menarik tentang hilangnya sebuah pesawat nih. Sama-sama hilang dan kejadiannya itu mirip-mirip banget. Nah, coba kalian bayangin kalau kalian lagi naik pesawat, kalau enggak ya keluarga kalian lagi naik pesawat. Nah, tiba-tiba pesawat itu menghilang begitu aja. Apa yang pertama kali muncul di benak kalian? Pasti kebanyakan dari kita mikir, oh mungkin aja pesawat itu rusak, atau mungkin tiba-tiba meledak dan jatuh di tengah lautan dan menghilang, atau jatuh di tempat mana dan tiba-tiba nggak bisa ditemukan lagi. Atau yang mungkin paling liar banget pemikirannya adalah mungkin aja gak sih ada perampokan di situ, abis itu pesawatnya ini dirampok. Nah, yang paling menariknya lagi ada juga yang mungkin yang berpikir ya mungkin diculik sama UFO, mungkin nggak? Wah, jadi ini banyak banget kan pemikiran-pemikiran pesawat itu terbang dan tiba-tiba menghilang begitu aja, apa yang terjadi. Nah, dari sini sebenarnya ada dua kisah yang menarik di mana ada pesawat yang tiba-tiba sama kejadiannya, di mana dua pesawat ini sama-sama terbang dan ketika dia terbang dua-duanya ini sama-sama menghilang begitu aja. Nah, setelah diperkirakan pesawat ini jatuh dan tidak bisa ditemukan, dua pesawat ini malah muncul puluhan tahun kemudian. Jadi sangat menarik banget kan, di satu kejadian di mana penumpangnya bahkan masih utuh, tapi di satu kejadiannya lagi ada juga pesawat yang udah hilang berpuluh-puluh tahun dan tiba-tiba mendarat dan yang di dalamnya itu isinya tulang belulang. Jadi menarik banget cerita ini buat gue ceritain buat kalian nih. Jadi sebelum gue mulai cerita yang menarik ini, yuk temenin gue dulu buat beli minum nih, soalnya gue haus banget, daripada ntar gue stop lagi di videonya. Jadi temenin gue beli minum dulu ya. Gak usah jauh-jauh, kali ini gue beli di Alfamart aja. Tadi gue lihat ada air mineral yang kemasannya ini unik banget. Rupanya ini adalah air mineral air sejuk Adem Sari. Ini kan brand yang udah lebih dari 30 tahun dipercayai sebagai pereda panas dalam di Indonesia. Nah, jadi ini dia Adem Sari yang tadi barusan gue beli. Gue juga kaget banget tadi ngeliat, oh rupanya Adem Sari sekarang udah ada kemasan air mineralnya ya. Nah, memang Adem Sari ini udah gue kenal dari dulu, ampuh banget melawan panas dalam. Jadi buat kalian yang penasaran bisa langsung coba dan beli di Indomaret dan Alfamart, udah ada kok. Jadi gue minum dulu ya sebelum gue ceritain kisah ini. Jadi langsung aja gue bakal cerita buat kalian dua pesawat yang menghilang begitu saja. Jadi kejadian pertama ini terjadi pada tanggal 2 Juli 1955 di mana sebuah pesawat Pan Amerika bernomor 914 tiba-tiba menghilang begitu aja. Nah, buat kalian yang nggak tahu pesawat Pan Amerika itu pesawat apa sih? Jadi memang sudah wajar banget pesawat Pan Amerika ini beroperasional pada tahun 1930-an hingga tahun 1991. Jadi sekarang ini Pan Amerika tuh udah nggak beroperasional lagi. Jadi kalau kalian yang nggak tahu pesawat ini pesawat apa sih, ya memang udah wajar banget soalnya pesawat ini udah nggak beroperasi lagi sekarang. Dalam penerbangan ini, pesawat ini membawa 4 orang kru dan 57 orang penumpang. Nah, pesawat ini dijadwalkan akan pergi dari New York ke Miami. Nah, di sini sebenarnya pada pagi hari itu diceritakan pesawat ini sudah berhasil lepas landas dengan sangat mulus sekali. Nah, setelah 3 jam perjalanan, tiba-tiba pesawat ini menghilang begitu saja. Jadi ada menara pengawas di Miami itu memperhatikan kok udah 3 jam perjalanan seharusnya pesawat yang dikabarkan dari New York ini sudah sampai, tapi kenapa di radar nggak ada sama sekali nih signal-signal dari pesawat ini. Jadinya akhirnya menara pengawas di Miami ini menghubungi menara pengawas di New York. Di situ mereka mengatakan apakah benar pesawat bernomor 914 ini sudah terbang dari New York ke Miami, karena sudah 3 jam perjalanan kok nggak ada radarnya, nggak muncul di radar sama sekali. Nah, ketika itu juga menara pengawas dari New York memberitahu kepada menara pengawas di Miami kalau mereka juga kebingungan kenapa tiba-tiba pesawat ini menghilang dari radar begitu saja. Kemudian setelah beberapa saat coba dihubungi oleh menara pengawas dari dua tempat ini, nggak ada jawaban sama sekali, dan akhirnya mereka membuat keputusan kalau kayaknya ini pesawat menghilang begitu saja. Jangan-jangan pesawat ini meledak atau jangan-jangan pesawat ini rusak, mendarat di mana nggak bisa memberitahu. Jadi dilakukanlah investigasi pada saat itu. Karena kalau kalian ketahui perjalanan dari New York ke Miami ini memang melewati sebuah samudra yang sangat mengerikan, yaitu Samudra Atlantik. Jadi kalau kalian ketahui Samudra Atlantik ini memang terletak segitiga Bermuda di situ, tapi
saat perjalanan ini memang mereka tidak melewati kawasan segitiga Bermuda. Tapi tetap saja melewati Samudra Atlantik ini sudah menakutkan bagi pilot-pilot pesawat penerbangan. Nah, setelah beberapa saat dilakukan investigasi dan pencarian kalau rupanya pesawat ini kayaknya jatuh nih. Jadi dilakukan pencarian di situ. Setelah beberapa saat dilakukan pencarian, tetap saja tidak ditemukan bukti-bukti kalau pesawat ini telah jatuh atau setidaknya bangkai dari pesawat ini tidak ditemukan sama sekali. Dan akhirnya tidak ditemukan titik terang juga, tapi pihak dari Pan America ini mengumumkan kalau memang pesawat ini sepertinya sudah jatuh walaupun tanpa bukti sama sekali. Nah, di sini memang dari pihak keluarga tidak setuju dengan penutupan seperti ini. Mereka tetap menuntut kalau harusnya tuh ada buktinya, setidaknya ditemukan bangkai pesawat inilah. Tapi waktu itu memang tidak ditemukan bukti sama sekali. Dan akhirnya sebenarnya kasus ini menarik bukan ketika kasus ini diketahui kalau pesawat ini nih tiba-tiba jatuh begitu saja. Tapi kasus ini baru menarik setelah 37 tahun tidak ditemukan bukti sama sekali kalau pesawat Pan America 914 ini jatuh. Jadi nggak ditemukan bangkai pesawat ini sampai pada waktu itu. Nah, pada tanggal 9 September 1992, tepatnya di Bandara Caracas, Venezuela, seorang petugas keamanan atau seorang petugas dari menara pengawas bernama Juan de la Corte mengabarkan kalau dia itu sedang bekerja pada waktu itu seperti biasa, tapi ketika dia melihat radar pengawas, tiba-tiba dia melihat kalau ada sesuatu yang aneh. Karena tiba-tiba dari radar itu muncul radar benda yang tidak dikenal seperti pesawat asing yang tanpa izin sama sekali memasuki kawasan bandara itu. Nah, setelah dia mengawasi dan mengamati, dia juga kaget rupanya memang betul itu bukan pesawat UFO atau benda asing, itu adalah sebuah pesawat tua. Jadi ketika dia melihat ketika pesawat itu sudah lumayan dekat, dia melihat dari kejauhan kalau pesawat ini memang pesawat tua yang masih menggunakan baling-baling. Jadi pada waktu itu pesawat sudah berubah menggunakan turbin, tapi memang masih ada lah yang pakai baling-baling, tapi nggak banyak. Tapi bentuknya juga nggak setua itu. Jadi setelah Juan de la Corte ini cukup bingung, akhirnya ada suara radio yang mengatakan kalau ini adalah pilot dari pesawat itu. Jadi setelah pilot pesawat itu membuka radio dan menanyakan, "Kami ada di mana?" Juan de la Corte menjawab dengan santainya, "Kalian ada di Bandara Caracas. Coba berikan informasi lebih lengkap kenapa kalian ada di sini." Setelah itu, pilot pesawat ini menjelaskan dia adalah pilot pesawat Pan America 914 yang dijadwalkan harusnya mendarat pada tanggal 2 Juli 1955 pada pukul 9.55 di Bandara Florida, Miami. Setelah mendengarkan hal itu, seluruh kru di menara pengawas sangat kaget karena memang pada waktu itu kan tahunnya 1992. Kok ada pesawat yang dijadwalkan harusnya mendarat pada tahun 1955 bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Tapi karena nggak mau menimbulkan kepanikan pada saat itu, akhirnya Juan memberikan izin untuk mendarat di Bandara Caracas. Dan akhirnya memang pilot dari pesawat itu mendaratkan pesawat ini dengan sangat mulus sekali. Nah, setelah dia berhasil mendaratkan, Juan memberikan perintah untuk mengawasi pesawat ini. Didatangkanlah tim evakuasi dan ambulan di belakang pesawat ini. Nah, setelah beberapa saat, akhirnya Juan memberanikan diri untuk memberikan pertanyaan ke pilot pesawat ini. Dia menanyakan, "Apakah kau tahu ini adalah tahun 1992? Nah, setelah diberikan pertanyaan itu, pilot pesawat ini langsung kaget. Dia bilang, "Hah? Apa maksud yang Anda bicarakan?" Nah, setelah pilot itu membalas seperti itu, sebenarnya percakapan sempat hening beberapa saat. Nah, setelah sempat hening beberapa saat, akhirnya pilot pesawat itu mengatakan, "Jangan ada yang mendekat, kami akan pergi dari bandara ini." Nah, setelah mendengarkan hal itu, sebelum Juan sempat mengatakan apapun, pilot pesawat itu sudah memberikan ancang-ancang untuk terbang kembali dan akhirnya terbang ke angkasa. Nah, sebenarnya ketika dia terbang ke angkasa ini, Juan sempat mengatakan kepada pilot itu, "Jangan terbang karena ini bisa berbahaya." Tapi tanpa mendengar kata-kata dari Juan ini, akhirnya pilot pesawat itu tetap terbang dan setelah beberapa saat pesawat ini masih sempat dilihat, akhirnya pesawat ini hilang kembali di balik awan. Jadi tiba-tiba hilang begitu aja, di radar juga nggak ditemukan lagi ada signal pesawat ini. Dan pada saat itu benar-benar nggak ada yang bisa menjelaskan kejadian pada pagi hari itu, dan nggak ada yang bisa menjelaskan lah pokoknya gimana sih
bisa tiba-tiba pesawat yang sudah menghilang berpuluh-puluh tahun muncul terus kemudian hilang kembali. Ini kan luar biasa, mind blow banget kan. Nah, tapi kalian perhatiin gak sih sebenarnya dari kasus ini tuh cukup unik dan cukup susah dipercayai, karena rupanya setelah ditelusuri ada sebuah majalah yang tepatnya pada tahun 1985 menerbitkan kasus yang sama persis seperti ini. Dan pada waktu itu juga dijelaskan ada seorang pengawas bandara yang bernama Juan de la Corte ini. Tapi pada waktu itu fotonya ini berbeda pada tahun 1992 dan 1985. Jadi Juan de la Corte ini dua orang yang namanya sama tapi ada kebedaan. Nah, setelah melihat perbedaan-perbedaan itu dan setelah diteliti, rupanya yang menerbitkan cerita ini adalah sebuah majalah yang cukup aneh, di mana majalah ini memang sering mengupdate kasus-kasus yang unik seperti inilah. Jadi setelah pada saat itu kasus ini tuh dianggap kalau rupanya kayaknya hoax deh. Tapi dari kasus ini juga rupanya kasus ini menjadi urban legend atau cerita yang dipercaya oleh masyarakat dari mulut ke mulut diceritakan. Kemudian ada juga yang bahkan menceritakan kalau sebenarnya penumpang-penumpang itu sudah berhasil diselamatkan, bahkan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi yang anehnya adalah penumpang di dalam pesawat itu tidak menua sama sekali, tapi keluarga-keluarga mereka sudah menua sebanyak 37 tahun. Jadi mukanya ini udah beda. Nah, sebenarnya kejadian ini juga bukan kejadian yang pertama kali ini. Jadi ada juga kejadian yang serupa terjadi di bandara Brazil, di mana sebuah kejadian yang sama menimpa sebuah pesawat bernama Santiago 514. Nah, di sini pada tanggal 4 September 1954 pesawat itu menghilang begitu saja. Jadi diceritakan memang pesawat ini berencana dari Jerman ke Brazil pada waktu itu membawa kru sebanyak 4 orang dan penumpang 88 orang. Jadi kejadiannya benar-benar mirip banget. Pada pagi hari itu pesawat ini berhasil lepas landas dengan sangat mulus sekali. Dan kejadian yang uniknya lagi-lagi pesawat ini melintangi Samudra Atlantik. Jadi tiba-tiba setelah melintangi Samudra Atlantik ini, pesawat ini hilang begitu aja. Dilakukan pencarian juga tidak ditemukan titik sama sekali. Bangkai dari pesawat ini tidak ditemukan. Terus nggak ada kontak dari radio juga. Dari radar pengawasan juga udah nggak ada. Jadi dinyatakanlah pesawat itu menghilang. Dan lagi-lagi uniknya setelah 35 tahun pesawat ini dinyatakan hilang atau sudah crash atau sudah jatuh, tepatnya pada tanggal 12 Oktober 1989, sebuah pesawat yang diduga adalah Santiago 513 ini mendarat di bandara Brazil. Nah, setelah mendarat ini nggak ada informasi sama sekali, nggak ada kontak radio sama sekali. Jadi yang kejadian pertama kan masih sempet kontak radio nih, ngobrol. Nah, pesawat ini tiba-tiba mendarat begitu saja di bandara Brazil. Nah, setelah melihat hal ini, akhirnya petugas keamanan dari bandara Brazil itu melakukan atau mengirim kru evakuasi ke pesawat itu. Nah, setelah coba dikontak beberapa kali memang nggak menerima jawaban sama sekali. Akhirnya pintu pesawat didobrak dan ketika tim evakuasi masuk ke dalam pesawat itu, tim evakuasi sangat kaget sekali. Kenapa? Soalnya mereka menemukan seluruh penumpang dan pilot pesawat itu dan kru-krunya ini sudah menjadi tulang belulang. Jadi ketika mereka masuk, loh, kok orang-orangnya ini sudah nggak ada gitu, orang-orang ini sudah menjadi tulang. Jadi bagaimana bisa pesawat ini mendarat semulus itu? Lagi-lagi diperhatikan, bahkan pilot yang sudah menjadi tulang itu masih berada di kursinya, masih mengemudikan pesawatnya gitu. Jadi tangannya ini masih di tempat kendali pesawat itu. Jadi kan cukup aneh sekali. Nah, setelah kasus ini ditelusuri atau diselidiki oleh pemerintah Brazil, kasus ini beberapa saat sebenarnya mau dibuka, tapi pada akhirnya kasus ini malah ditutup dan tidak diberikan penjelasan sama sekali oleh pemerintahan Brazil. Dan akhirnya banyak yang bertanya apakah seharusnya kasus yang sangat menarik ini atau kasus yang sangat misterius ini dibuka oleh pemerintah Brazil, tapi sampai saat ini kasus ini tidak pernah dibuka oleh pemerintah Brazil. Dan yang uniknya lagi, seperti kasus yang pertama, sebenarnya kasus ini cuma diberitakan oleh satu majalah yang lagi-lagi adalah majalah aneh yang suka memberitakan kasus-kasus unik lah dibilang. Nah, di sini dia juga sering beritain tentang UFO, ada juga seperti Yeti gitu. Jadi memang kasus-kasus yang sangat unik
menarik sekali. Apakah bisa dipercayai atau memang berita ini cuma hoax? Jadi menurut kalian gimana nih? Tapi kalian coba deh pikirin, apakah benar jangan-jangan pesawat-pesawat yang hilang ini masuk ke lorong waktu dan tiba-tiba baru muncul kemudian puluhan tahun lagi, atau memang cuma berita hoax? Atau kalau memang kejadiannya memang ini benar-benar terjadi, mungkin gak sih pemerintahan itu ngebuat majalah-majalah ini kelihatan seperti hoax, tapi sebenarnya kejadian ini ditutup-tutupi? Nah, gimana menurut kalian? Coba tinggalin komentar kalian di kolom komentar ya setelah mendengar cerita ini. Jadi itu dia guys video hari ini. Thank you banget guys yang udah nonton video ini dan udah selalu support channel gue dengan cara klik tombol subscribe-nya di pojok kanan video kalian, kemudian klik tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi terbaru dari video-video di channel gue ya. So, see you guys in the next video. Thank you.